Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Memasuki segmen kedua, kita masih berbincang berkaitan dengan mendampingi anak untuk mengenal diri. Di pertemuan kali ini, part 5, kita tengah berbincang berkaitan dengan bagaimana cara untuk kemudian kita bisa belajar asertif, sahabat MK. Interaksi dari Anda kami nantikan, silakan Anda bisa sampaikan. Baik Bu Lilis, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah 3 poin, berarti Ya, sekarang poin keempat. Kalau ya. tadi poin terakhir ini harus banyak berlatih untuk mendengar. Yang keempat ini Ya. apa nih Bu? Silakan. Yang keempat, bagaimana kita berani untuk menyampaikan pendapat tanpa harus pendapat kita disetujui oleh orang lain, ya. Dan tidak selalu berarti diri sendiri Baik. ini benar dan orang lain salah, ya. Karena ada Betul. beberapa orang begitu. Aha. Memang fitrahnya orang itu Sarah ya, pasti pengen dianggap baik ya. Nah, ketika pengen dianggap Betul. baik, tidak boleh kita membuat orang jadi tidak baik. Atau dalam artian mencari Betul. kambing hitam, menyalahkan orang lain ya. Ini Aha. misalnya, saya begini karena orang tua saya gitu. Oke, sebagai orang tua pasti ada salahnya. Tapi dia Betul. kalau sudah dewasa ya dia harus bertanggung jawab menerima semua yang sudah terjadi gitu ya. Dan Aha. ketika kita misalnya bersikap saya yang paling benar, yang lain salah, nggak boleh juga ya. Jadi intinya kita tidak boleh merasa kita paling benar ya, karena Betul. yang paling benar itu kebenaran itu hakiki milik Allah. Kalau misalnya kita misalnya merasa ini keyakinan ini saya lihat dari landasan dalil yang diambil, bagi saya ini benar. Lakukan. Mungkin orang lain ada gitu, karena kemarin seperti saya ceritakan juga di forum orang tua dan forum guru gitu, misalnya contohnya ini kalau misalnya saya wirid ini yang paling benar, itu bid'ah gitu. Nah, kita juga jangan sampai, apalagi saudara kita seagama gitu ya. Jadi oke, kalau itu silakan. Toh juga orang lain juga ada landasan dalam beragama juga, dalam artian landasan ketika dia beribadah juga gitu. Jadi jangan sampai kita pengen benar dengan cara orang lain salah. Ya. Tapi kalau kita merasa benar, ya kita akan bertanggung jawab. Nanti ketika misalnya ditanya, kenapa Bu kok mendidik anaknya gayanya begitu Bu? Ya karena ini gitu. Iya. Ada dalilnya gitu. Betul. Jadi tidak harus mendapat, karena ketika kita melatih misalnya menyampaikan pendapat, kita juga pengen pendapat kita diterima. Kalau nggak diterima pundung aja gitu ya. Nah, kan asertif itu menyampaikan saja gitu, apalagi misalnya berkaitan dengan orang. Misalnya kita menyampaikan, kamu kayaknya gini, mau diterima atau tidak kan hak dia ya. Betul. Karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita itu tugasnya hanya menyeru ya, bukan berarti orang itu harus mengikuti kita gitu. Nah, kalau misalnya emang dia mengikuti, ya alhamdulillah dapat hidayah dari Allah gitu ya. Ya oke, berani menyampaikan, tapi bukan berarti pendapat kita harus diterima oleh orang lain. Dan kita tidak boleh misalnya untuk kita biar terlihat baik dengan cara menjatuhkan orang lain. Ya, karena saya juga lihat Sarah ya kalau di usaha-usaha gitu ya, dulu ada kasus misalnya dia ketika kalau misalnya di usaha itu yang kayak misalnya saya jualan tempe misalnya. Nah, saya membaguskan jualan saya aja. Ini tempenya enak loh, higienis, tempe misalnya halal dan sebagainya. Jangan sampai misalnya ini mah bagus, yang itu ya yang jualan itu mah hati-hati misalnya. Nah, itu kan tidak boleh gitu ya. Nah, yang orang lain ya urusan orang lain, kenapa kita sibuk dengan urusan orang lain. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bersikap jujur. Jujur apa adanya itu enak kok gitu. Saya mohon maaf, saya belum bisa di ini, tapi saya akan berusaha
untuk melakukan yang terbaik, lebih enak. Ketimbang misalnya kita melihat itu nggak bisa terus kita pura-pura bisa, nanti kan akhirnya terlihat nggak bisa juga, kok gitu ya gitu. Nah makanya ya jujur aja gitu, jujur sebagai orang, kemudian tapi jangan sampai jujurnya tuh gini, ya saya mah begini, saya mah nggak bisa, diam aja, bukan begitu. Saya untuk sementara belum bisa, tapi saya akan terus belajar nih gimana mendapatkan hasil yang misalnya kayak masak ini gagal aja, tapi saya akan berusaha bagaimana masakan ini akan berhasil. Ya, jujur. Nah, ini terutama orang tua harus mengajarkan kejujuran kepada anak-anak. Karena jujur ini bagian dari pendidikan karakter juga ya, gitu. Dan asertif itu harus jujur, jangan ada yang disembunyikan. Yang keenam, tetap tenang. Apalagi misalnya ketika kita berkomunikasi ada yang mancing-mancing kita ya. Nah, kalau misalnya orang mancing-mancing kita, ya hak dia kan. Yang penting bagaimana kita tidak terpancing. Meskipun orang lain misalnya terang-terangan menyakiti kita, tenang-terangan menyakiti kita, tapi kalau kitanya enggak, ya itu mah hak dia, mulut-mulut dia gitu ya. Kita nggak bisa bekap mulut dia, biarin aja. Yang penting adalah saya tetap produktif. Nah itu tenang itu gitu, jadi tidak terpancing. Ya, jadi banyak orang hati-hati, banyak orang yang memancing. Atau kita juga termasuk orang yang sering memancing ya. Itu misalnya di grup nih, terutama grup ibu-ibu ya, grup ibu-ibu itu grup kompak keren gitu ya. Tapi kadang juga suka tergelincir. Makanya emang ada ada pepatah katanya nanti di neraka itu paling banyak wanita gitu ya, karena emang wanita mudah tergelincir ketika di grup misalnya, tahu nggak Bu, si suami ini kok nggak ada. Iya betul. Nah itu akhirnya kepancing, oh gitu, wah langsung. Nah gimana kita bersikap tenang? Udah kita bicarakan yang lain misalnya, atau di grup sudah risih biasanya boleh japri misalnya, Bu coba dong temanya yang lain misalnya, yang tema kekinian lah gitu ya. Jadi harus tetap tenang ini kunci yang pertama ya. Kemudian yang ketujuh, memang untuk berlatih asertif ini tidak ada kebencian, karena kita pengen menyelesaikan masalah. Jadi, kalau misalnya orang lain misalnya menyebalkan untuk kita, sebenarnya kalau saya sih biasanya untuk regulasi biar tidak ada kebencian, ya istilahnya dia manusia, ya bodoh, dia mau gimana juga urusan dialah gitu. Saya banyak urusan yang lain, kenapa saya harus memikirkan, apalagi sampai membenci, rugi banget gitu ya. Saya membenci dia, karena ketika membenci itu banyak energi loh yang dikeluarkan, capek gitu. Udah kita mendingan mikirin yang lain aja, lebih banyak gitu. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, coba berlatih asertif ini dengan orang yang terdekat, suami istri, tadi orang tua dengan anak gitu. Kita harus terbiasa aja, karena emang kita kan keturunan kita, nenek moyang kita sudah lama ya di negara jajahan gitu, sehingga yang terjadi adalah nggak berani untuk menyampaikan gitu ya, atau misalnya udahlah aman aja, agresif aja misalnya tadi yang ngomong di belakang gitu. Nah ini harus dilatih, asertif ini harus dilatih, jadi bukan ilmu teoritis saja, tapi ilmu praktek, jadi harus dilatih terus. Ketika latihan misalnya tergelincir, hubungan kembali, baik Ibu, sempat terputus nih. Ya, alhamdulillah suaranya sudah normal kembali. Boleh dilanjutkan Ibu. Tadi poin ke-8 ya, berlatih asertif. Silakan Ibu bisa dilanjutkan. Ya, berlatih untuk orang terdekat dulu lah. Nanti kalau sudah terbiasa dengan orang terdekat, baru radiusnya diperbesar sehingga sudah refleks ya. Jadi refleks itu sudah menjadi akhlak. Akhlak itu sudah emang dia tidak dipikirkan lagi.
Nah, kalau di awal kita harus banyak berpikir nih untuk misalnya kayak tadi, oh saya lagi latihan mendengar nih misalnya gitu. Saya lagi latihan mendengar nih misalnya. Nah, nanti kalau jam terbangnya sudah banyak, kita sudah terbiasa dan refleks saja enak gitu, sudah masuk ke akhlaknya emang dia asertif misalnya gitu. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, coba gunakan kata ganti pertama misalnya kita ngelihat ketidaksetujuan. Iya. Halo. Baik, nampaknya sempat Sinyal terputus, kayaknya. tidak jelas di poin Ya. ke-9, Bu Lilis. Boleh Ya. dilanjutkan kembali. Jadi poin 9 ini gunakan kata ganti orang pertama. Saya pikir atau saya rasa. Misalnya ketika kita menyampaikan pendapat kita misalnya ya kepada orang lain. Kalau kayak kemarin misalnya ada kasus saya itu ngelihat teman saya Bu Lilis gitu ya. Teman saya itu suka ngomongin orang lain gitu. Dia mah ngomongin orang lain padahal dia juga ngomongin orang lain gitu. Nah, lama-lama kan saya tuh jengah dengan dia gitu. Tapi saya nggak berani katanya gitu ya. Nggak berani untuk menyampaikan Bu Lilis. Nah, itu gimana? Nah, inilah saya bilang saatnya Anda harus berlatih asertif, saatnya Anda harus menyampaikan, apalagi itu kan bisa jadi teman Anda nggak ngeh loh tentang hal itu. Jadi Anda yang melihat bahwa itu kesalahan dan teman Anda tidak melihat itu salah, makanya harus dikasih tahu karena juga kan kita juga ada kita mempunyai kewajiban untuk menyeru dan teman kita mempunyai hak untuk mendapatkan seruan dari kita misalnya. Jadi coba misalnya gini, dia lagi ngomongin, dia mah orangnya gitu, gini gitu ya. Nah coba saya pikir kalau misalnya kamu bilang ke saya, nggak akan menyelesaikan masalah, karena orangnya yang kamu bicarakan nggak tahu. Kalau menurut saya mah mendingan coba kamu bilang aja ke orangnya langsung. Emang sih nggak enak bilang langsung itu, tapi orang itu akan lebih enak dibilang langsung ketimbang diomongin di belakang nanti tersinggung. Itu menurut saya gitu ya. Kalau mungkin kamu ada pendapat lain. Nah kan nanti maksudnya itu tetap aja kalau kita ngasih tahu dia nggak mau menerima kan nggak apa-apa ya, hak dia gitu kan gitu. Cuman emang kita harus sampaikan dulu, dengan apa saya pikir. Jangan misalnya itu kan kamu itu ngomongin orang lain, kamu katanya nggak suka diomongin, kamu juga ngomongin orang lain, kamu teh lihat atau ngaca ke diri kamu tuh udah bener nggak? Itu kan tadi mungkin ikannya dapat, orangnya langsung jebet gitu, tapi airnya jadi keruh kan. Orang kalau misalnya dibegitukan kan jadi pesan yang diterimanya nanti pesannya tidak nyampe, yang diterimanya malah yang lain gitu. Makanya bisa gunakan kalau menurut saya mah, kalau yang perasaan saya gitu. Nah nanti kalau kamu bisa aja beda gitu. Nah itu yang ke-9, lebih enak loh, jadi lebih enak ke orang lain, jadi tidak terkesan kita menggurui kan gitu ya. Kita juga sama-sama lagi belajar. Itu yang ke-9. Kemudian emang yang ke-10 ya harus terus berlatih agar istiqomah, agar konsisten. Jadi konsisten itu harus diulang-ulang, nggak mungkin satu kali itu jadi konsisten. Nggak mungkin satu kali itu istiqomah, harus diulang. Jadi ke-10 ini adalah kita tiap hari harus berlatih untuk asertif. Jadi misalnya di note kita ada pertanyaan, sudahkah hari ini saya berlatih asertif? Nah, berlatih asertif yang mana misalnya gitu, itu bisa. Itu Teh Sarah ke-10 bagaimana kita berlatih asertif. Baik, alhamdulillah. 10 poinnya sudah selesai, Bu Lilis. Jadi nanti interaksi kita akan sapa di segmen terakhir, begitu ya. Masih akan ada satu segmen lagi. Mohon izin untuk kita jeda terlebih dahulu. Sekaligus saya informasikan bagi Anda sahabat MT yang memiliki anak, begitu ya. Anda sedang mencari sekolah untuk anak Anda. Anda bisa
mengetahui informasi lebih lanjut ke 0811225002 berkaitan dengan Anak Langit Islamic Elementary School yang beralamat di dalam Kompleks Bumi Panyawangan, sahabat MT, dengan kurikulum Singapura, Sains dan Inggrisnya, kemudian menggunakan sekolah dasar Islam terpadunya ini untuk tahfidz dan pembiasaan akhlak, lalu dipantau secara inklusif untuk perkembangan psikologis anak dan menggunakan kearifan lokal Kurtilas. Insya Allah tempatnya juga ini homey dan juga aman, sahabat MT. Nah, kami akan kembali untuk Anda.